Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mengenal musuh akan dengan mudah ditipu dan dikalahkan oleh musuhnya. Mari kita mempelajari musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau akan membahas tentang fenomena kesurupan. Jadi salah satu hal yang luar biasa dari musuh kita ini, dia bisa merasuk atau masuk ke dalam tubuh kita, dan itulah yang disebut dengan kesurupan. Sebagian orang tidak percaya dengan adanya fenomena kesurupan ini. Mana mungkin makhluk yang beda dimensinya dengan kita bisa masuk ke tubuh kita? Dia kan makhluk lain, kita lain lagi, tidak mungkin masuk. Bahkan ada yang sangat ekstrim, ya, dia punya sekolah dan dia dokter, begitu para siswanya kesurupan itu disuntik, dia nggak percaya sama sekali dengan kesurupan. Nah, oleh karenanya mari kita membahas. Ya, pertama, apa dalil ya yang menunjukkan bahwa jin itu bisa masuk ke tubuh manusia? Yang pertama, dari penciptaannya, ya, jin diciptakan oleh Allah, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Atau di ayat yang lain, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan dari api yang panas. Jin diciptakan dari marij min nar. Marij min nar ini, kata para ahli tafsir, adalah al-hawa asyakhin al-kharij minan nar, hawa panas yang keluar dari api. Jadi bukan apinya secara langsung, tetapi hawa panas, al-hawa asyakhin. Nah, karena itu kita bisa pahami, ya, kira-kira berarti jin itu dia seperti angin, hawa, ya enggak? Nah, maka sebagaimana kita bisa dengan mudah masuk angin, maka tentu lebih mudah kita dimasuki oleh jin yang memang dia makhluk berkehendak, makhluk bernyawa. Apalagi kalau syaitannya makhluk yang memang sangat berkepentingan untuk masuk ke tubuh kita supaya dengan mudah menggoda dari dalam. Lalu kemudian seorang ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika beliau menafsirkan firman Allah tentang ancaman Allah kepada orang yang makan riba. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Orang yang makan riba nanti di akhirat dihukum oleh Allah dengan cara membuat perutnya besar, buncit, sehingga dia tidak bisa berdiri kecuali sempoyongan, seperti orang kesurupan jin. Tidak bisa berdiri kecuali sempoyongan seperti orang kesurupan jin. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Fi hazihil ayah dalilun ala fasadi inkar man angkara sur'an min jihadil jin, min jihatil jin. Di dalam ayat ini terdapat dalil, terdapat petunjuk rusaknya, salahnya, batilnya pemahaman orang yang mengingkari kesurupan jin. Wa za'ama annahu la yasluk fi badanil insan, dan dia mengira bahwa jin itu tidak bisa berjalan di tubuh manusia. Wa annahu min fi'lit tabai', bahwa itu fenomena alami saja, bukan karena jin. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan dukhulul jinni fi jasadil insan sabitun bittifaq a'immati ahli sunnati wal jamaah illa ta'ifatun minal mu'tazilah. Kemungkinan masuk jin ke tubuh manusia itu menjadi kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, kecuali ada kelompok Mu'tazilah yang memang terkadang mendahulukan rasio akalnya daripada nas Quran dan sunnah.
Lebih dari itu, Nabi sebenarnya juga pernah mengatakan, "Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Maka betapa jelasnya Al-Quran, Sunnah, penjelasan para ulama bahwa manusia itu bisa kerasukan jin, yaitu jin masuk ke tubuh manusia. Nah, sekarang kita bicarakan jenis atau macam-macam kesurupan. Kesurupan itu bila dilihat dari segi masanya ada dua macam. Yang pertama ada namanya kesurupan temporal. Jadi jin itu masuk sebentar saja. Nah, mungkin salah satu bentuknya adalah mimpi. Jadi orang bermimpi itu kadang-kadang karena kemasukan jin sebentar saja, tapi mimpinya sudah terasa panjang. Kemudian dari kedua adalah kesurupan yang permanen, yaitu mungkin bertahun-tahun, bahkan mungkin seseorang kesurupan sepanjang hidupnya sampai mati. Disebut dengan kesurupan permanen. Kemudian dari segi tingkat penguasaannya ada juga dua model. Yang pertama namanya kesurupan total, yaitu seseorang dimasuki oleh jin, dikuasainya orang itu 100% atau mendekati, dikuasai fisiknya. Makanya ada orang kesurupan, dia kurus, lemah, tapi ketika kesurupan dipegang 4 orang terpelanting semuanya. Nah, karena badannya dikuasai. Kemudian dikuasai juga kemudian perasaannya, sehingga dia kemudian benci kepada orang yang harusnya disayanginya atau sayang kepada orang yang harusnya dibencinya. Dia menjadi muak dengan hal-hal yang harusnya dia sayangi dan sebaliknya. Kemudian dia menguasai akalnya, pikirannya, sehingga dia kadang-kadang lupa hal-hal yang harusnya dia tetap ingat, atau sebaliknya dia kemudian tahu, dia ingat sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingat sebelumnya. Nah, ini kesurupan total. Nah, menurut saya kesurupan total ini tidak banyak orang mengalaminya. Dan kemudian orang kalau kesurupan total itu orang lain akan segera tahu dan akan berikan bantuan. Nah, tinggal masalahnya bantuannya apakah syar'i atau tidak, itu aja masalahnya. Nah, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah, yang banyak justru jenis yang kedua, yaitu namanya kesurupan sektoral, as-sira' al-juz'i, kesurupan total. Apa itu? Jin masuk ke tubuh manusia lalu hinggap atau singgah di organ-organ tertentu. Nah, orang itu ya, dia sepertinya sehat-sehat saja. Nah, tetapi kadang-kadang muncul gejala-gejala. Yang pertama, gejala ketika tidur. Bisa mengigau, bisa sering merasa ketindihan, atau bahkan bisa berjalan ya, ketika dia tidur, atau mengalami mimpi-mimpi buruk. Apa itu mimpi yang tergolong buruk? Nampak orang yang sangat menakutkan, nampak orang yang sangat aneh, sangat kecil, sangat besar, mimpi dikejar-kejar binatang, mimpi berkelahi, mimpi berada di tempat-tempat kotor, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi berenang di sungai tapi nggak sampai, berenang di tempat-tempat yang kotor, atau sering mimpi berhubungan intim. Jadi kalau ada orang sering mimpi berhubungan intim tiap malam atau 3 kali seminggu, ini mimpinya tidak normal. Dia bermimpi seperti itu karena dia sebenarnya dalam keadaan kesurupan, yaitu ada jin atau setan di tubuhnya. Lalu kemudian bisa juga gejala pada pikiran. Apa itu? Umpamanya dia menjadi sangat pelupa, berbeda dari sebelumnya. Atau kemudian ya menjadi suka kepikiran hal-hal yang aneh-aneh, kadang menyangkut dengan masalah akidah. Yang kepikirkan sama dia umpamanya ya tempat ibadah orang lain, simbol ibadah orang lain, ajaran agama orang lain, syiar-syiar ajaran orang lain, dan seterusnya. Ini berkemungkinan yang masuk adalah syaitan kafir yang menggoda manusia untuk bisa murtad, dan itu banyak dialami oleh mahasiswa dan oleh para pelajar. Kemudian ada gejala pada perasaan. Nah, umpamanya dia menjadi sangat suka sedih, atau sebaliknya menjadi sangat suka pemarah, atau menjadi benci kepada orang yang harusnya dia sayangi, benci kepada suami, benci kepada istri, benci kepada anak, benci kepada saudara. Atau sebaliknya,
menjadi sayang kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas dia sayangi. Ada seorang anak gadis muda cantik tergila-gila pada orang tua yang tidak pantas untuk dinikahinya, atau tergila-gila pada pemuda pengangguran yang suka maksiat, yang justru orang tuanya sangat tidak senang dengan pemuda itu. Apalagi ada orang yang merasa dibaptis, atau tiba-tiba perasaannya sangat suka maksiat dan sangat berat melakukan ketaatan, atau merasa dikejar-kejar orang, atau merasa ada bisikan-bisikan untuk menyuruh membunuh diri, membunuh orang lain, menyuruh bermaksiat, menyuruh masuk sumur, menyuruh menikam badannya sendiri, kalau membawa kendaraan menyuruh untuk tabrakan, apalagi merasa curiga sama semua orang dan lain segala macamnya. Kemudian ada juga gejala pada fisik. Nah, kadang-kadang orang kesurupan sektoral ini pengaruhnya pada fisiknya, umpamanya sakit kepala terus menerus, atau berat di tengkuk terus menerus, atau kesemutan terus menerus, atau kadang-kadang bahkan persis seperti penyakit-penyakit medis. Ya, saya pernah pengalaman ada orang setiap sholat itu kemudian mesti batuk. Nah, ternyata juga setelah diruqyah itu ada setan, ada jin di tubuhnya, atau sakit pinggang, ya, sakit perut dan lain segala macamnya. Jadi itulah diantara gejala-gejala orang yang mengalami kesurupan sektoral. Nah, tetapi kemudian supaya ringkas, kalau ada seseorang yang mengalami sering mimpi buruk ketika tidur, sering sakit kepala, sering berdebar jantung tanpa sebab, sering gak enak perasaan tanpa sebab, ya, kemudian sering berat-berat di pundaknya, itu berkemungkinan besar orang itu sedang mengalami kesurupan sektoral. Nah, apa penyebab kesurupan ini dan bagaimana solusinya, insya Allah akan kita bahas pada video kita berikutnya. Semoga kita bisa memahami bahwa ternyata musuh kita itu dahsyat sekali, karena ia bisa mempengaruhi kita dari dalam, mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, bahkan fisik kita. Siapa yang tidak kenal musuh dengan mudah ditipu dan dikalahkan oleh musuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.